Jadi ya. Halo Sobat JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo, kembali lagi dengan saya Aziz Nandana selaku host pada acara podcast JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Hari ini spesial kita akan membahas mengenai peran JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo dalam publikasi kepemiluan. Nah, pada siang hari ini sudah hadir bersama kita yaitu Ketua Dewan Penasehat DPC Pradi Kabupaten Sukoharjo, Bapak Nursito. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat. Hari ini tidak ada kasus ya, Pak. Jadi tidak ada persidangan. Nyantai. Nyantai ya, Pak. Oke, siap, Pak. Ini kita nanti akan membahas mengenai peran JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo dalam publikasi kepemiluan juga. Jadi mungkin untuk mengawali podcast kita pada siang hari ini, untuk yang pertama itu saya akan menanyakan terkait JDIH itu sendiri, Pak. Jadi untuk Pak Nursito sendiri, bagaimana menurut pandangan Bapak terkait JDIH Kabupaten Sukoharjo itu, Pak? Ya, sebelumnya terima kasih, selamat siang. Jadi peran dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang ada di KPU tentunya amat sangat penting sekali karena bisa dijadikan sebagai portal resmi dan terpusat untuk semua produk-produk hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu, baik itu kaitannya dengan PKPU, keputusan KPU dan lain-lain bisa disampaikan oleh masyarakat yang membutuhkan daripada beberapa informasi resmi dari KPU. Baik, Pak. Jadi kalau untuk kemudahan untuk memperoleh informasi sendiri untuk masyarakat umum itu berarti mudah diakses ya? Ya, semestinya harus mudah diakses dan cepat, akurat terkait dengan informasi-informasi itu bisa terbuka secara publik. Jadi bisa penyelenggara atau maupun partai politik maupun peneliti maupun masyarakat umum bisa mengakses daripada informasi-informasi resmi yang disampaikan oleh KPU tentunya itu, Mas. Berarti kalau untuk menurut pandangan Bapak Nursito sendiri itu terkait peran JDIH itu khususnya dalam pendidikan hukum kepemiluan itu bagaimana Pak sejauh ini? Ini tentunya memang amat sangat dibutuhkan apa-apa yang disampaikan secara resmi oleh KPU yang mudah diakses dan terbuka dan mudah itu amat sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya pengguna sosmed ya. Jadi menurut penelitian kawan-kawan itu bahwa pengguna sosmed di masyarakat itu sudah 83% pengguna daripada sosmed, sehingga mudah diakses jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari KPU itu mudah diakses. Sehingga amat sangat penting sekali perannya dalam rangka apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab KPU itu sendiri. Baik, Pak. Nah, tadi berbicara tentang masyarakat itu sendiri ya, Pak. Kalau dari Bapak Nursito sendiri itu terkait pendidikan hukum seperti apa sih, Pak, yang diperlukan oleh masyarakat ini, khususnya mungkin terkait kepemiluan? Apakah mungkin dalam bentuk penyampaian melalui info-info dari JDIH atau mungkin dari sosial media atau seperti apa? Ya, jadi selain itu juga untuk pendidikan hukum dari KPU bisa disampaikan secara penyampaian secara efektif, sosialisasi langsung, juga bisa disampaikan terkait dengan simulasi dan bisa melibatkan kemitraan ya.
Jadi ada beberapa kawan-kawan yang menyampaikan kepada kita yang seringkali ketemu ngobrol-ngobrol itu bahwa pendidikan hukum dari KPU itu memang harus selalu disampaikan walaupun ada beberapa masyarakat pengguna sosial media sudah 83%. Akan tetapi juga perlu juga pendidikan hukum dari KPU itu terjun langsung secara simulasi, dan itu juga saya memang menyampaikan ya perlu ada kemitraan ya baik dari organisasi sosial maupun organisasi yang mempunyai kepentingan hal itu, misalnya organisasi yang dinaungi oleh organisasi disabilitas itu juga penting sekali untuk bisa terjamah oleh KPU dalam rangka melaksanakan pendidikan hukum. Jadi kalau boleh saya highlight itu terkait kemitraan ini juga penting ya Pak bagi untuk sosialisasi di KPU Kabupaten Sukoharjo sendiri ini ya Pak? Iya, penting sekali karena bagaimanapun kemitraan itu dibutuhkan dalam rangka membantu pelaksanaan atau tahapan-tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU itu sendiri, sehingga agar bisa terjamah oleh grassroots atau masyarakat bawah. Dan tentunya itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka-mereka yang memang mempunyai satu pendidikan yang memang tidak setara. Ya. Nah, itu Pak, ngomong-ngomong untuk soal pendidikan dan juga terkait masyarakat sendiri ya Pak. Kan melihat kemarin itu kan kita sudah melaksanakan pemilu dan pilkada di tahun 2024. Nah, kalau untuk menurut Bapak sendiri itu terkait penyampaian regulasinya itu ke masyarakat apakah sudah cukup bagus atau seperti apa Pak? Apakah ada mungkin saran atau kritik ke depannya untuk kita sebagai lembaga penyelenggara pemilu? Ya, jadi tentunya kami mengapresiasi ya kawan-kawan pergerakan di Kabupaten Sukoharjo itu seringkali diskusi. Itu memang mengapresiasi keberhasilan penyelenggaraan secara teknis. Namun ada beberapa yang ada problematika atau ada kelemahan sedikit, barangkali nanti bisa regulasi itu bisa ditutup dengan perbaikan-perbaikan secara ke dalam, yaitu karena pemilu kemarin itu tahun 2024 itu dilaksanakan secara serentak, maka dampak dari pemilu serentak itu juga mengakibatkan satu kelelahan para penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu, sampai dengan tingkatan yaitu petugas TPS. Sehingga beban penyelenggara ini membebani kerja, sehingga berpotensi mereka tidak optimal. Memang secara keseluruhan keberhasilan penyelenggaraan secara di pemilu 2004 itu hanya keberhasilan penyelenggaraan secara teknis sudah luar biasa sekali. Namun di sisi itu juga perlu juga Bapak rekomendasi ada penataan ulang, desain usulan dan sebagainya itu nanti perlu diberikan oleh penyelenggara KPU ke atasnya kan itu. Kalau untuk ini Pak terkait sebenarnya kan kalau JDIH ini sendiri mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui ya Pak. Sebenarnya JDIH itu apa sih dan perannya seperti apa. Nah, kalau untuk menurut Pak Nursito sendiri, ini perlu atau tidak Pak terkait sinergisitas atau mungkin sosialisasi JDIH ini di kalangan mungkin praktisi hukum maupun akademisi? Ya, perlu sekali ya, perlu sekali
terkait keterlibatan daripada praktisi dan juga akademisi dalam beberapa tahapan-tahapan atau regulasi yang dilaksanakan oleh KPU. Ini kami ya juga menyambut baik, dan kami juga selain praktisi, kami juga penggiat daripada lembaga swadaya masyarakat, hingga kami juga nggak segan-segan untuk dilibatkan diri dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, dan itu perlu Mas untuk bisa dilakukan kemitraan dengan beberapa akademisi dan juga praktisi. Tapi kalau untuk selama ini Pak Nursito berkarir sebagai advokat, apakah sudah ada Pak terkait sosialisasi khusus yang dilakukan oleh KPU-nya terkait regulasi-regulasi di kepemiluan itu sendiri? Ya, kami menunggu ya untuk regulasi diajak untuk ya diskusi itu sekian puluh tahun belum pernah dilibatkan. Jadi belum. Kami berharap nanti untuk kedepannya kita bisa dilibatkan dalam rangka ikut serta dalam regulasi KPU yang akan datang. Jadi untuk ke depan, untuk khususnya sendiri advokat mungkin melalui Pradi itu terbuka ya Pak untuk terbuka sekali. Iya, terbuka. Baik Pak. Kalau untuk akhir-akhir ini ya, atau mungkin kan kemarin kalau kita melihat itu kan pasca pemilu itu kan pasti banyak adanya gugatan ya Pak atau sengketa. Nah kalau untuk Bapak Nursito sendiri ini menurut Bapak pandangannya itu seperti apa Kak terkait putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang pada saat ini itu mungkin bukan hanya sekedar mahkamah kalkulator istilahnya, tapi mereka itu sudah masuk atau menyasar ke substansi-substansi yang memang itu di luar apa yang dipermasalahkan atau yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa. Ya, jadi memang tugas dan fungsi dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk hal-hal yang demikian ya, yang sudah diatur berkaitan dengan sengketa pemilu maupun pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga tentunya kami selaku praktisi juga amat sangat, walaupun kami para advokat itu tidak bisa terlibat di dalam penyelenggaraan karena undang-undangnya berbeda kan itu. KPU melaksanakan undang-undang sendiri, advokat sesuai dengan undang-undangnya sendiri, sehingga dalam hal ini kami memandang memang sudah merupakan putusan undang-undang itu untuk MK adalah sebuah kepastian hukum, dan kami selaku advokat ya tentunya amat sangat kepastian hukum itu bisa terpenuhi dan dijamin oleh undang-undang kaitannya dengan beberapa peraturan-peraturan maupun sengketa-sengketa pilkada itu, termasuk selisih suara, apakah itu bisa dilakukan pemilu ulang dan sebagainya. Jadi ada semacam wasit yang harus menentukan sikap apakah ini bisa ditetapkan, apakah ini bisa diulang pemilu itu. Jadi kita senang sekali dengan adanya Mahkamah Konstitusi dengan beberapa keputusan yang diselesaikan, sengketa yang diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait untuk putusan Mahkamah Konstitusi sendiri itu, ketika misalkan mungkin nanti ada konsekuensi harus pemungutan suara ulang atau mungkin ada diskualifikasi pasangan calon yang itu mungkin nanti akan mempengaruhi demokrasi kita ke depannya Pak. Misalkan mungkin nanti ketika PSU setelahnya itu kok partisipasinya menurun ketika dilaksanakan PSU. Nah itu kalau
menurut Bapak sendiri itu terkait putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sendiri, apakah sudah ada dampak dalam membangun demokrasi itu sendiri, Pak? Ya tentunya putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi itu jelas akan berdampak baik di dalam undang-undang maupun peraturan, karena putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan harus dilaksanakan. Nah, sehingga tentunya ini akan menjadi tanggung jawab dari KPU, tentunya juga akan walaupun ada tumpang tindih dengan undang-undang, karena undang-undang menyatakan demikian, penafsirannya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan terakhir, sehingga mau nggak mau itu harus dilaksanakan oleh KPU. Nah, sehingga jelas akan mempengaruhi daripada demokrasi ke depan, tentunya demikian itu. Cuma ada beberapa hal yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu tentunya harus bisa disinkronkan dengan perundang-undangan dan juga dengan aturan-aturan yang sudah menjadi tanggung jawab daripada KPU itu sendiri. Menurut hemat kami demikian. Terakhir ini Pak, terkait untuk evaluasi yang terkait pemilu maupun nanti pemilihan terkait regulasi, baik mungkin dari sisi materi ataupun dari sisi pembuatan aturan secara formil, itu menurut Bapak seperti apa? Apakah ada saran, masukan, atau evaluasi untuk kedepannya seperti apa? Ya, di pelaksana penyelenggaraan KPU sebenarnya sudah bagus ya, bisa meningkatkan peran dari meningkatkan pemilih untuk hadir di TPS. Namun juga ada beberapa perlu yang memang tadi disampaikan bahwa ingin kita ada regulasi yang tentunya berkaitan dengan sosialis secara langsung ya. Jadi menurut hemat kami KPU waktu tahun kemarin itu untuk sosialisasi secara langsung itu masih amat sangat kurang. Kita memaklumi karena pada waktu 2024 kemarin dan pilkada itu kan juga memerlukan penanganan konsentrasi, sehingga untuk hal itu waktunya mungkin sudah tersita habis ya. Ke depan itu nanti kita berharap ada sosialisasi secara langsung terkait dengan misalnya melalui simulasi dengan di masing-masing desa satu misal, dan akan melibatkan masyarakat banyak, sehingga bisa lebih KPU selaku penyelenggara lebih bisa smooth dan tidak banyak problematika. Dan tentunya KPU ke depan itu harus bisa mencatat apakah di saat yang mempunyai satu ketidakmampuan melaksanakan disparitas di Papel itu misalnya, tempat di TPS misalnya, di TPS kami itu menggunakan agak-agak tinggi gitu loh. Jadi akses fasilitas untuk kursi roda maupun itu masih amat sangat minim gitu. Sehingga ke depan kita berharap bahwa KPU bisa mencatat di masing-masing TPS itu ada berapa jumlahnya yang mengalami kekurangan fisik, dan juga ada berapa yang mempunyai pemilih yang tunanetra. Hingga pengalaman ketika hal itu akhirnya baru penyelenggara itu baru memerlukan waktu lagi gitu loh, mengambil peralatan bagi pemilih tunanetra.
Jadi huruf braille gitu baru mengambil itu. Padahal sebetulnya itu sudah bisa dipersiapkan ketika data KPU dari masing-masing TPS itu bisa didata secara cermat. Sehingga tinggal penyampaian dari surat suara dan sebagainya itu sudah tidak, bahasa Jawa kami adalah kerubiakan. Baik Pak. Ya, jadi Sobat JDIH, tadi sudah kita saksikan bersama terkait pembahasan mengenai peran JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo dalam publikasi kepemiluan. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana peran JDIH itu sendiri dalam kepemiluan, hingga membahas mengenai evaluasi-evaluasi apa saja yang diperlukan untuk kepemiluan di masa yang akan mendatang. Saya Aziz Nandana pamit undur diri. Untuk Sobat JDIH yang akan menyaksikan tayangan video-video podcast berikutnya, silahkan kunjungi YouTube kami di JDIH KPU Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih.